Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Jika marah langsung wudhu, padamkan dia, siram air ke wajah. Alhamdulillah. Udah wudhu nggak mempan juga Pak Ustadz, mandi. Para pembela kabaib mulai ditelanjangi satu persatu oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, termasuk salah satunya adalah UAS, Buya Yahya, Pak Lutfi Basyori, dan lain-lain. Coba dengarkan sama-sama nih, dirontokkan satu-satu argumennya. Bukan argumen sih, membela tanpa argumen. Itu kan dagelan sekali. Tapi ya karena mereka merasa punya power, bisa didengar oleh pengikutnya meskipun tanpa dalil yang jelas, ya makanya mereka ucapkan itu. Saya harap kepada para pengikutnya, bila ada siapapun aja yang ngomong, ya, kau mau berbicara sesuatu, apalagi menyangkut harus menuntut untuk ada dalil, lalu tidak ngomong, jangan dulu dipercaya, saudara. Begitulah fitrah kita sebagai manusia, karena kita punya akal. Fungsikan dong. Begitu ya. Coba dengarkan dulu sama-sama nih. Ya, UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan Islam? Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5: syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam, sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja, tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Utsman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini.
Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, itu bukan hanya tekstual hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya, bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan.
dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu, bukan, tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Udah cukup lah ya. Saya sepakat, sebagai seorang agamawan mestinya mampu mendidik pikiran. Satu kali lagi, mendidik pikiran dengan baik pengikutnya. Kenapa pikiran mesti dididik? Ini anugerah Allah yang maha dahsyat, bahkan pembeda manusia dengan binatang, saudara. Maka setiap apa yang boleh atau mampu atau sejatinya memerlukan verifikasi akal untuk melihat kebenaran, gunakanlah ini. Jangan dulu pakai ini, kosong Anda. Langsung pakai ini padahal kebenaran bisa dilacak oleh ini. Paham gak sih? Paham gak? Ini bukan liberal. Ini bukan liberal. Ini bukan liberal. Memang difungsikan sesuai dengan ketentuannya. Jangan lalu menganggap guru gembul liberal karena menggunakan ini, ya, untuk melacak sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya oleh ini, bukan ini. Ngerti gak sih? Kok bisa sebebal itu gitu loh. Aneh, saya serius kepada para pemuka agama khususnya. Kenapa? Takut kehilangan muhibbin. Karena mereka berpikir, misal kemudian menemukan kejanggalan kalian, lalu kemudian mengkritik kalian, atau gimana maksudnya? Astagfirullahaladzim. Di satu sisi mereka adalah pembimbing agamawan untuk supaya selamat di dunia wal akhirat. Di sisi yang lain mereka menghancurkan anugerah Allah yang paling terbaik dari manusia. Itu kan mestinya kontradiktif dong. Gak layak orang yang kayak gitu dijadikan orang yang bisa membimbing masyarakat di dunia wal akhirah. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Gak layak, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan berpikir masing-masing tentang persoalan ini. Pikir, bukan iman. Iman itu gak usah Anda ajari. Kita tahu porsi iman mestinya ditempatkan di wilayah mana. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.